Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai detik ini juga Pak, tidak ada realisasi yang tepat kapan pelaksanaannya pipa masuk ke wilayah Beting. Harga air di DKI Jakarta itu menduduki posisi harga air tertinggi di Asia Tenggara. 46% air yang diolah, yang dibayar bahan kimianya, dia depresiasi konstruksinya, upah buruhnya, dan kemudian nggak jadi uang, hilang sia-sia. Kami sudah memperjuangkan kurang lebih 2 tahun air bersih ini, dan tahun kemarin sudah masuk, tapi hanya 44 warga atau kakak yang bisa masuk. Selebihnya itu ada kurang lebih 100 yang belum. Inilah Kampung Beting di daerah Koja, Jakarta Utara. Hingga kini, ketersediaan air bersih masih menjadi problem bagi warga setempat. Sebab hingga saat ini di kawasan Kampung Beting belum terpasang sambungan pipa air bersih. Selama puluhan tahun, warga Kampung Beting terpaksa terus menggunakan air sumur ataupun air tanah. Janji-janji pemasangan saluran pipa air bersih hanya tinggal janji. Bolak-balik didaftarkan, namun pipa tak kunjung terpasang. Jadi yang kita harapkan ya biar cepat itu sama pemerintah setempatnya, ya harus kita bersama gitu loh, biar bisa cepat masuk ke sini pam bersih, air bersih gitu. Celakanya, kualitas air tanah di Kampung Beting juga tidak cukup bagus. Mau tidak mau, warga terpaksa harus membeli air pikulan untuk kebutuhan sehari-hari. Rutinitas ini juga harus dilakoni oleh Ibu Mira. Setiap hari ia harus membeli 1 pikul air untuk keperluan memasak dan lainnya. Sebab air tanah di rumahnya berwarna kecoklatan. Sejak tinggal di Kampung Beting di tahun 1999 hingga kini, keluarganya belum pernah merasakan layanan air bersih Jakarta. Ini air apa Bu yang tampung di sini? Air sumur. Air sumur. Iya. Ini kualitasnya gimana? Nggak bagus? Nggak bagus. Ini biasanya buat apa Bu dipakai? Buat sikat ini nih, buat anak-anak kalau buang air kan. Kalau mandi? Nggak bisa dipakai mandi. Nggak bisa. Gatal. Tapi kan tadi Ibu bilang nggak ada pemasangan pam di sini ya? Emang tapi udah mencoba mengajukan nggak sih untuk udah pengajuan? mengajukan, udah lama mengajukan Pak. Dari tahun berapa tuh? Udah dari tahun berapa? Udah setahun yang lalu lah. Itu dipasang, tahu sampai di sana doang udah berhenti, udah nggak sampai masuk sini. Kedatangan penjual air pikulan di daerah Kampung Beting sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar warga di sini. Sebab dari penjual air keliling inilah mereka menggantungkan pasokan air bersih. Per 1 pikul air berisi 40 liter, harganya Rp7.000. Kalau rata-rata penggunaan satu keluarga per hari adalah 1 pikul, maka dalam sebulan mereka harus merogoh kocek sedikitnya Rp210.000 untuk pembelian 1.200 liter air. Jika dihitung per meter kubik atau setiap 1.000 liter air, maka biaya pembelian air pikulan per 1 meter kubiknya senilai Rp175.000. Harga tersebut jelas jauh lebih mahal dibanding harga air pam. Itu artinya selama ini warga Koja harus membayar 12 kali lipat lebih mahal. Krisis air bersih masih dirasakan warga DKI Jakarta di tahun 2022 ini, terutama warga Koja, Jakarta Utara. Khususnya di Kampung Beting ini, sebagian warganya belum tersambungkan aliran pipa PAM ataupun mendapatkan air bersih dari PAM. Dan pertanyaannya ini justru kenapa jaringan PAM ini belum masuk di wilayah Koja, Jakarta Utara ini, padahal sudah 2 tahun melakukan pengajuan untuk pemasangan. Dan nyatanya juga kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak POM Jaya dengan 2 swasta ini selama 25 tahun hanya mampu menyalurkan pipa sebanyak 60% di wilayah DKI Jakarta. Dan pertanyaannya, ketika kontrak selesai di tahun 2023, apakah 100% jaringan pipa ini bisa memasuki wilayah DKI Jakarta dan khususnya di wilayah Koja, Jakarta Utara ini?
Warga Kampung Beting sebetulnya sudah mengajukan permohonan pemasangan jalur PAM sejak Agustus 2020 lalu. Namun hingga 2 tahun berlalu, aliran PAM belum juga terpasang. Bertahun-tahun tak memperoleh kejelasan, warga Kampung Beting merasa dianaktirikan. Sampai detik ini juga Pak, tidak ada realisasi yang tepat kapan pelaksanaannya pipa masuk ke wilayah Beting. Setelah dicek beberapa, ada 4 kali. Nah, ada turun surat dari Pak Direktur Pak Bambang bahwa Kampung Beting ini diprioritaskan untuk pemasangan. Nah, setelah kita berkirim surat lagi, tidak ada tanggapan. Nah, kita bernegosiasi ke pihak Aetra Jalan Tongkol bahwa menyatakan di wilayah ini nggak ada anggaran untuk pemasangan pipa. Disinilah ironisnya, meski tak berada jauh dari pusat ibu kota, masih ada banyak warga DKI Jakarta yang belum bisa mengakses layanan air bersih. Padahal PAM Jaya sudah berumur hampir 1 abad. Namun hingga kini, layanan air bersih Jakarta baru bisa menjangkau 62% rumah tangga pelanggan. Selama ini layanan air bersih di Jakarta dikelolakan pada 2 perusahaan swasta, yaitu Aetra dan Palija. Status 2 perusahaan swasta ini sebagai mitra dari PAM Jaya. Perjanjian kerjasama dengan 2 mitra ini diteken pada 6 Juni 1997 dan berlaku hingga 25 tahun. Per 1 Februari 2023 nanti, masa kerjanya dengan Aetra dan Palija berakhir. Dan saat itu juga, pengelolaan air Jakarta akan kembali penuh ke PAM Jaya. 25 tahun jelas bukanlah waktu yang singkat. Bersamaan dengan tamatnya konsesi pengelolaan air oleh Aetra dan Palija, dinilai banyak pihak membawa sederet kerugian bagi daerah. Lembaga Indonesia Water Institute menilai selama 25 tahun PAM Jaya selalu babak belur. Kerjasama PAM Jaya dengan 2 mitra swastanya cenderung condong sebelah. Alhasil, PAM Jaya terus merugi. Jujur aja memang dirugikan. Ya, kenapa? Aset milik mereka ya diserahkan kepada pihak mitra swasta, tapi yang terjadi adalah ya mereka justru malah menumpuk mengakumulasi shortfall. Ya, publik juga dirugikan. Kenapa? Karena ekspektasi publik dengan adanya 2 mitra swasta ini ya, airnya jadi lebih bersih, bisa diminum, ya cakupan layanannya lebih prima seperti di luar negeri, tidak tercapai. Yang banyak adalah keluhan. Yang dirugikan adalah publik dan Pemprov DKI Jakarta. Yang diuntungkan ya jelas pasti mitra swasta. Kenapa? Ya sekali lagi karena memang kontraknya memang sudah baik eksiden baik kecelakaan dibikin ya tidak seimbang. Target-target di atas kertas yang seharusnya kelar dicapai di akhir masa kerjasama, nyatanya juga meleset. Tingkat ketersambungan layanan tak kunjung naik, sementara tingkat kebocoran pipa juga masih tinggi. April 2022, kurang 1 tahun lagi, ya cakupan layanannya kan masih jauh. Setengahnya aja dari target juga belum tercapai. Dari pelanggan yang ada, katakan sekarang ini 889.000 pelanggan, itu ya masih banyak, ya mungkin di atas 100.000 sekarang yang tidak mendapatkan air secara normal. Ya, lalu tingkat kebocoran air. Ya, bahwa tingkat kehilangan air ditargetkan mereka sepakati. Di akhir kontrak itulah 30,2% kalau saya tidak salah. Ya, di bawah target nasional yaitu 33%. Hari ini kan tingkat kehilangan air mereka kan 46%. Tidak cuma itu, fakta yang paling kontroversial adalah kerugian akibat shortfall atau utang di masa depan sebesar 18 triliun rupiah. Jumlah utang ini muncul lantaran biaya imbalan yang ditetapkan oleh mitra lebih tinggi dibanding tarif air yang dikenakan pada pelanggan. Kondisi ini diperparah dengan ketentuan perjanjian. Biaya imbalan naik 8% setiap tahun. Sementara tarif air rata-rata sejak tahun 2017 hingga saat ini angkanya tidak beranjak dari Rp7.500. Memang ini ironis sekali. Ya. Nah, dan kontrak itu memang tidak seimbang dari awal. Makanya ketika saya di Badan Regulator, kita kemudian minta perbaiki sehingga akhirnya IRR sudah bisa turun ke 15,8% walaupun masih tinggi. Harusnya ya 12% atau ya paling tinggi ya
12,8%, tetapi ya somehow ya itu tergantung bagaimana Pamjaya memperjuangkan ya haknya kepada dua mitra swasta tadi. Artinya apa? Ya kita bersiap-siap sekarang ini dalam 1 tahun ini adalah transfer pengelolaan air dari dua mitra swasta ke Pamjaya. Nah, pertanyaannya seberapa siap Pamjaya? Kenapa? Karena memang ada beberapa PR yang harus dijadikan catatan. Kalau saya berikan pertama shortfall harus selesaikan, jangan sampai tadi ya walaupun katakan shortfall sisa nanti katakan 1 triliun tetap itu liability, beban ya ke Pamjaya nanti. Kedua apa? NRW kehilangan air yang sekarang masih 46%, itu luar biasa. Disinilah anehnya, memanfaatkan air dari sumber alam sendiri namun malah harus membayar biaya imbalan lebih mahal ke operator, sementara tarif air ke konsumen justru lebih rendah. Kalau sudah begini, siap-siap saja pendapatan usaha Pamjaya akan terus digerogoti biaya usaha yang lebih besar. Bukannya untung, justru kemungkinan buntung yang terus mengintai. Potensi kerugian ini sebenarnya sudah terendus sejak lama. Itu sebabnya di tahun 2013 muncul gugatan dari 11 elemen masyarakat menolak swastanisasi air di Jakarta. Dan 8 Februari 2015 silam, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut. Dengan begitu, Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali ke peraturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Sayangnya, meskipun putusan ingkrah tahun 2017, namun Pamjaya tak segera memutus kontrak dengan dua mitranya. Pengacara publik LBH Jakarta menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius mengakhiri kontrak kerjasama. Pasca itu, Pemprov DKI Jakarta sempat diduga punya komitmen awal-awal ya, komitmen untuk menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta. Tapi nampaknya komitmen dan cita-cita itu hanya isapan jempol belaka. Di tahun 2020, tiba-tiba saja ada keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020 tentang adendum perjanjian kerjasama antara PDAM sebagai BUMD yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta dengan AETRA. Dugaannya apa yang ada di dalam adendum? Patut diduga, dugaannya adalah perpanjangan perjanjian kerjasama, gitu, atau memperpanjang proses swastanisasi air di DKI Jakarta. Persoalan air Jakarta sudah lama menjadi polemik. Swastanisasi terus disoal, lantaran tarif air yang ditagihkan ke pelanggan tidak berbanding lurus dengan pelayanan. Selain itu, biaya imbalan untuk mitra swasta juga lebih tinggi ketimbang tarif air yang ditagihkan ke masyarakat. Itu sama artinya selama ini pendapatan Pamjaya tekor untuk mensubsidi dua mitra swastanya. Namun, alih-alih segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Pamjaya justru menunggu hingga 7 tahun berakhirnya masa kontrak di awal tahun 2023. Alhasil, selama puluhan tahun DKI Jakarta menempati posisi pertama kota dengan tarif air termahal se-Asia Tenggara. Lalu kemudian setelah dilaksanakan adendum, ditentukanlah maksimal harga air itu 6.300 per meter kubik, gitu. Lalu kemudian apakah yang diterima swasta maksimal 6.300 per meter kubik? Tidak. Mereka tetap menerima 7.900 sampai 8.900 per meter kubik. Lalu defisit biaya sekitar 1.500 sampai 2.500 itu siapa yang bayar? Negara melalui APBD. Itu yang disebut kemudian sebagai shortfall atau biaya defisit. Miris, kota metropolitan sebesar Jakarta yang selama ini juga barometer wajah negeri ini tidak mampu mengelola dan menyediakan air bersih untuk warganya sendiri. Di usianya yang ke-495 tahun, hampir setengah abad Provinsi DKI Jakarta belum mandiri mengurus air bersih. Di tengah-tengah proses tutup buku kontrak kerjasama, kini Pamjaya justru sedang disorot oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Per 1 April lalu, Pamjaya menaikkan tarif pemasangan pipa sambungan baru hingga 466%.
aroma praktik monopoli menyeruak di balik kebijakan ini. Persoalannya tarif diusulkan naik, namun layanan air bersih di Jakarta masih jauh di bawah target dan standar. Kualitas air yang diterima pelanggan kurang baik. Selain itu, tingkat kebocoran pipa juga cukup tinggi, sehingga konsumen banyak dirugikan. Per 1 April lalu, Pamjaya menaikkan tarif pemasangan pipa sambungan baru hingga 466%. Aroma monopoli menyeruak di balik kebijakan baru ini. Menurut KPPU, jika tarif yang dibebankan tidak masuk akal, maka prakteknya dianggap sudah memenuhi unsur monopoli, sebab konsumen Pamjaya tidak punya pilihan lain. Kenaikannya hingga mencapai 466% ini, kita melakukan penelitian gitu ya, apakah ada dugaan kegiatan usaha atau praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dari penetapan harga ini. Yang dilihat apa sih gitu? Apakah penetapan harga ini eksesif atau berlebihan? Kalau misalnya harganya ternyata setelah kita cek komponen-komponen biayanya gitu, masuk di akal gitu ya, masuk di akal dan itu benar gitu ya, bahwa komponen ini naik, harganya segini, mempertimbangkan inflasi, menjadi harganya disesuaikan gitu ya. Ya tidak jadi masalah gitu. Kepada realitas, Pamjaya tidak menampik sedang diperiksa oleh KPPU. Namun mereka menolak dituding melakukan praktek monopoli. Penjelasan versi Pamjaya, tidak ada kenaikan tarif layanan air. Sementara beban produksi dan layanan terus naik. Alhasil, Pamjaya harus mensubsidi sebesar 500 miliar rupiah kepada 600.000 sambungan atau pelanggan. 2007 sampai dengan tahun 2022 ini kan tarif nggak naik, ya, tarif air flat. Nah selama 14 tahun itu juga dari pihak Aetra maupun pihak Palija kan kemudian mereka ingin melakukan penyesuaian biaya. Karena kan biaya materialnya naik, biaya SDM naik, biaya penyambungan juga naik. Secara logikanya memang diperlukan kenaikan. Nah, dari hitungan yang kami kaji dari 2007 sampai dengan hari ini dengan pertumbuhan pelayanan, sebenarnya dengan revenue yang masuk kepada kami, itu kami mensubsidi 600.000 sambungan. 600.000 sambungan kami mensubsidi yang equal dalam 1 tahun itu 500 miliar. Pamjaya tidak menampik layanan air bersih selama hampir 25 tahun terakhir belum maksimal. Tingkat layanan atau ketersambungan juga masih di bawah target. Saya kira layanan ini memang menjadi target utama ya. Bagaimana kemudian bukan soal pertama belum ada pipanisasi di kurang lebih 35% di wilayah Jakarta, tapi juga bagaimana proses pelayanan terhadap perpipaan existing sekarang ini. Kita mungkin sering dengar atau sering baca di media ya bahwa ada keluhan misalkan tidak nyala ketika buka keran di satu RT tertentu atau airnya berbau dan seterusnya. Ini memang menjadi PR buat kita semua, tapi bahwa kami akan melakukan perbaikan terhadap hal itu. Meski begitu, di usianya yang akan memasuki 1 abad pada 23 Desember tahun ini, Pamjaya mengaku optimistis bisa mereduksi kerugian-kerugian akibat shortfall serta akses lain dari pengakhiran kontrak kerjasama. Nah berkaitan dengan shortfall memang itu kan kita bagi dua, pembahasan dengan Aetra, pembahasan dengan Palija. Kalau dengan Aetra saya kira sudah selesai, memang berkaitan dengan rebalancing itu sudah kita bahas dan tidak ada shortfall dengan Aetra. Nah bagaimana dengan Palija? Memang dengan Palija ini kami difasilitasi oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk pembahasan mengenai shortfall dengan Palija. Untuk mendapatkan kejelasan tentang beban shortfall di akhir kontrak kerjasama, Realitas mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Palija dan Aetra, namun dua pihak swasta ini tidak bersedia memberikan informasi. Pemirsa, saat ini saya berada di depan kantor perusahaan PT Aetra Air Jakarta. PT Aetra Air Jakarta ini adalah salah satu mitra dari Pamjaya yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Dan beberapa waktu lalu KPK juga sempat menyebut adanya potensi kerugian dari kerjasama ini sebesar 18 triliun rupiah. Dan tim Realitas telah mencoba untuk meminta konfirmasi kepada PT Aetra Air Jakarta, namun pihak dari PT Aetra Air Jakarta tidak bersedia untuk memberikan keterangan dan menyerahkan kepada Pamjaya. Namun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengingatkan jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali setelah kontrak berakhir. Terkait kerjasama tersebut,
BPKP juga sudah melakukan audit dan sederet rekomendasi. Perjanjian itu opsinya misalnya akan dihentikan, ya harus siap si Pamjaya itu mengambil alih dengan sumber dayanya, mungkin perlu investasi baru, pendanaannya, apakah gubernur, kepala daerah dan sebagainya siap, juga dari segi compliant kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada yang dilanggar atau tidak, dari segi pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya, itulah kita sampaikan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun hak itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Sebab selama 25 tahun terakhir Pamjaya justru terkesan lebih sibuk menutup biaya produksi dua mitra kerjasamanya. Namun kalau saja biaya jasa imbalan tidak terlalu tinggi, bisa jadi Pamjaya tidak perlu tekor membayar subsidi 500 miliar rupiah per tahun. Akibatnya besar pasak daripada tiang. Pendapatan Pamjaya terus tersedot untuk membayar biaya imbalan ke mitranya. Dengan begitu, sama artinya subsidi yang dikeluarkan selama ini sia-sia belaka. Metro TV